Hey guys, jumpa lagi di Cicat Channel bersama Yudi. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengajar dengan aplikasi Zoom Meeting. Mari kita bersama-sama melihat video tutorial berikut ini. Nah, langkah-langkahnya Bapak Ibu bisa ikuti sebagai berikut. Pertama, Anda masuk ke web browser. Anda bisa buka Internet Explorer atau di Chrome juga bisa. Kita buka di addressnya di zoom.us, lalu kita enter. Nah, begitu Anda masuk ke zoom.us website-nya, di sini ada sign in. Anda langsung sign in aja. Nah, di sini ada email addressnya, Bapak Ibu bisa input, atau Anda bisa langsung masuk sign in with Google. Nah, di sini saya langsung sign in dengan Google. Setelah Anda sign in, nah di sini ada schedule new meeting. Anda tinggal klik. Sini Bapak Ibu tinggal isi topiknya apa. Misalnya topiknya meeting keuangan mingguan. Di sini ada keterangannya mengenai pembahasan budget. Lalu ini kapan meeting ini diadakan? Misalnya meeting ini mau diadakan tanggal hari Selasa tanggal 9 bulan 6. Jamnya Bapak Ibu tinggal isi, misalnya jam setengah 2 sore. Durationnya 1 jam aja. Karena saya memakai basic, itu dibatasi 40 menit. Nah, kalau Anda upgrade dengan Pro, Anda bisa melakukan meeting dengan waktu yang tidak terbatas. Misalnya kita pakai Jakarta. Lalu di sini ada recurring meeting. Jadi di sini kalau pertemuan ini berulang, Anda bisa klik. Jenisnya tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, atau no fixed time. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa pilih. End date-nya saya anggap ini selama 7. Jadi 7 kali pertemuan. Otomatis itu password-nya dia bikin. Nah, kalau Bapak Ibu mau ganti juga Bapak bisa ganti. Lalu mengenai webcam Anda, si host itu dimatikan atau di-on-kan waktu pertama masuknya. Misalnya saya on-kan. Untuk partisipan atau anggota yang nanti bakal diundang, apakah webcamnya harus on dulu begitu masuk atau enggak? Nah, Bapak bisa on-kan. Lalu in meeting option, ada enable join before host. Jadi boleh nggak nih diperbolehkan orang-orang tuh masuk sebelum hostnya di sini saya ada. Misalnya saya takutnya terlambat, jadi saya enablein aja. Biarin mereka suruh ngobrol, suruh nunggu. Lalu ada mute partisipan upon entry. Nah, ini sebaiknya sih Anda enablein. Jadi para anggota kalau masuk itu dia nge-mute otomatis. Jadi tidak mengganggu jalannya rapat ada yang sedang presentasi. Ada enable waiting room nggak? Kalau ada enable waiting room, itu nanti mungkin setiap partisipan tuh begitu masuk bakal ditanya, ini langsung masuk atau disuruh tunggu dulu. Lalu di sini ada pilihan mau otomatis direkam nggak ke komputer kita meeting ini. Oke, saya save. Nah, artinya Anda sudah membuat jadwal meeting. Nah, di sini sesudah Anda jadwal meeting, Anda jangan lupa bikin link untuk mengundang para anggotanya. Nah, ini alamatnya yang dia Bapak Ibu undang. Saya tinggal copy. Nah, ini di copy, lalu Anda kirimkan pada para peserta meeting ini. Bisa melalui email atau WhatsApp. Nah, setelah Anda membuat schedule, kalau Anda klik lagi meetingnya, Anda lihat schedule-nya di sini. Schedule meeting Anda otomatis sudah terbuat. Pada saat tiba hari H-nya Anda meeting, Anda tinggal jalankan aplikasi Zoom, lalu Anda sign in dulu. Sign in with Google. Atau mungkin ini hanya pertama. Nanti berikutnya otomatis auto sign in biasanya. Nah, saya sign in with Google. Sudah buka aplikasinya, Bapak Ibu tinggal join sesuai dengan ID meeting yang Bapak Ibu buat.
Nah, sebetulnya di aplikasi ini pun bisa, Anda bisa membuat schedule meeting. Nah, Anda lihat di sini ada tombol schedule. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa isi, sama seperti tadi. Jadi topiknya seperti apa, dimulainya kapan, isiannya sama, bentuknya dari aplikasi. Nah, setelah itu kan Bapak Ibu menjadi host, otomatis Bapak Ibu sign in di join a meeting. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan ID meetingnya. Nah, pada saat Bapak Ibu setelah masuk ke dalam Zoom meeting, nah Bapak Ibu bisa mengontrol para partisipan dengan mengklik tombol partisipan. Maka akan muncul di sini layar para peserta di kelas Bapak Ibu. Nah, di kelas Zoom meeting ini, Bapak Ibu bisa melihat semua mic ini berjalan. Kalau Bapak Ibu merasa terganggu dengan suara-suara partisipan, Bapak Ibu bisa memute all. Maka Bapak Ibu akan memute semua partisipan kecuali host. Setelah itu Bapak Ibu akan dengan nyaman bisa berbicara tanpa gangguan dari noise dari peserta lain. Kalau Bapak Ibu mengklik tombol mute, sehingga sila mic Anda menjadi mute atau tidak ada suara. Anda bisa menjalankannya lagi dengan menekan tombol unmute. Video pun bisa Bapak Ibu stop. Oke, tombol security. Tombol security mempunyai fungsi untuk Bapak Ibu bisa melock screen atau tidak mengizinkan orang yang baru akan masuk. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan fasilitas enable waiting room. Nah, kalau Bapak Ibu menambahkan fasilitas enable waiting room, setiap peserta yang masuk itu akan diam di ruang tunggu. Kita kasih contoh ya. Nah, seperti ini. Misalnya ada orang yang baru masuk YWD. Nah, dia akan ditaruh di waiting room ini. One person is waiting. Nah, Bapak Ibu harus mengizinkan dia masuk ke dalam room meeting ini baru bisa bergabung. Atau meremove, artinya tidak diperbolehkan. Saya contohnya kita admit. Otomatis dia bergabung di ruangan kita di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dia sudah bergabung di ruangan meeting kita. Nah, selain itu, saya boleh nggak mengizinkan para partisipan untuk share screen? Misalnya, bukan saya saja pembicaranya, ada orang lain. Maka saya bisa mengizinkan share screen. Bapak Ibu tinggal klik. Maka orang lain bisa men-share screen kan di layar Zoom meeting. Bapak Ibu mengizinkan chat nggak di sini? Chat antara para peserta dan chat antara host dengan para peserta atau peserta dengan host. Nah, kalau Bapak Ibu tidak contreng, otomatis yang bisa ngechat tuh saya ke siapa sebagai host. Kalau para peserta tidak diizinkan. Tapi kalau Bapak Ibu klik, maka semua peserta bisa saling chat kepada semua orang atau ke orang tertentu. Rename themselves, artinya mereka bisa mengganti nama mereka sesuai dengan mereka yang inginkan. Kalau Bapak izinkan, Bapak tinggal tick mark, oke. Nah, bisa juga unmute themselves. Kalau Bapak mengizinkan untuk mengunmute-nya sendiri, masing-masing juga secara manual, Bapak Ibu bisa mengklik. Tapi kalau Bapak Ibu tidak dicontreng, maka para peserta tidak bisa mengunmute sembarangan. Nah, di sini saya bisa meremove partisipan yang mengganggu. Bisa saya remove di sini. Kalau Bapak Ibu remove, maka peserta ini tidak akan bisa masuk ke sesi meeting ini. Sampai Bapak Ibu merestart dan membuat sesi meeting ID yang baru, partisipan tersebut bisa masuk kembali. Lalu untuk chat, Bapak Ibu bisa chatting dengan para peserta. Bapak Ibu bisa membroadcast ke seluruh peserta dengan memilih to everyone. Lalu Bapak Ibu mengetikkan di bawahnya, selamat siang semua. Maka chat ini akan dikirimkan kepada seluruh peserta. Nah, kalau Bapak Ibu pengen personal ke satu orang, Bapak Ibu tinggal pilih namanya. Lalu Bapak Ibu bisa mengetikkan di sini apa poinnya.
Nah, ini bedanya. Chat yang pertama adalah untuk everyone, semua orang. Yang kedua ini secara privat kepada YWD. Oke. Selain itu Bapak Ibu juga bisa merecord hasil meeting ini. Nah, itu bisa disimpannya di dalam hard disk Bapak Ibu ataupun di cloud yang sudah disediakan oleh Zoom. Nah, di sini ada tombol breakout. Itu adalah untuk membagi dengan kelas-kelas kecil. Mengenai breakout room ini, mungkin Bapak Ibu untuk detailnya bisa lihat di video Cica channel kami dengan judul bagaimana cara breakout room. Mungkin di sana lebih detail. Untuk reaction partisipan, dia bisa menggunakan tombol ini karena mereka di mute. Mereka tidak bisa ngomong. Jadi bisa memberikan reaksi seperti apa? Misalnya tepuk tangan. Nah, di sini kita lihat, oh, peserta ini memberikan tepuk tangan. Setelah ini, maka saya akan mengajarkan bagaimana suara Bapak Ibu agar tampil lebih baik. Nah, Bapak Ibu bisa klik, ada seperti tanda pangkat. Bapak Ibu tinggal klik. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Mikrofon yang Bapak Ibu gunakan tuh yang mana? Di sini. Bapak Ibu tinggal klik. Lalu di sini kalau select speaker, artinya Bapak Ibu mendengarkan tuh melalui media mana? Misalnya memakai headphone atau memakai speaker atau yang lainnya yang Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu tinggal pilih di sini. Lalu kalau untuk advance-nya, Bapak Ibu bisa memilih audio setting. Nah, untuk suara yang lebih baik dan jernih, Bapak Ibu sebaiknya mematikan tombol automatic adjust volume. Nah, selain itu, Bapak Ibu klik advance dan mendisablekan kedua audio processing ini. Dan mengklik tombol show in meeting option enable original sound. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menggunakan suara Anda yang asli tanpa kompresi noise dan kompresi background. Kadang-kadang suara ini malah menjadi suara kita kayak tengek atau kecil besar, mendadak karena ada kompresi di sini. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat untuk setting webcam. Webcam mana yang Bapak Ibu gunakan di sini? Nah, saya di sini menggunakan Iridium webcam karena saya menggunakan handphone saya. Kameranya adalah resolusinya cukup tinggi. Mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat detail cara menggunakan handphone sebagai webcam di Zoom Meeting. Untuk settingan video setting, Bapak Ibu klik. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini 16:9 adalah layar untuk widescreen dan menggunakan enable HD resolusi dari video webcam Anda. Bapak Ibu bisa mirror my video ke kiri dan ke kanan. Bagaimana yang Bapak Ibu suka. Nah, di sini ada Bapak Ibu juga ada tombol touch up my appearance. Ini membantu untuk penampilan Anda menjadi lebih segar, terlihat lebih baik dan smooth. Dan salah satunya mungkin Bapak Ibu bisa klik adalah spotlight my video when I speak. Jadi ketika saya bicara, maka video saya akan muncul di layar para peserta. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa men-setting virtual background karena kondisinya misalnya saya tanpa background dulu ya. Nah, layar aslinya seperti terlihat di belakang saya ini. Saya menggunakan green screen di belakang saya. Karena background yang akan saya ganti adalah warnanya warna apa yang saya ganti. Misalnya di sini saya ganti backgroundnya dengan Office. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, saya klik di sini nih yang warna hijau. Ini apa yang saya hilangkan? Nah, kalau saya hilangkan yang warna biru, maka baju saya yang akan hilang. Nah, supaya jadi satu warna di belakang saya tutup dengan layar warna hijau atau disebut green screen. Nah, jadi tampilannya sangat baik bukan? Jadi rata semua. Bapak Ibu juga bisa rotate di sini mau seperti apa tampilannya. Lalu Bapak Ibu bisa pilih background mana yang Bapak Ibu sukai. Atau Bapak Ibu punya gambar, setelah Bapak Ibu download, Bapak Ibu bisa add image di sini. Bapak Ibu bisa pilih mana yang Bapak Ibu sukai, gambar yang sudah Anda download. Misalnya ini.
maka di belakang saya akan muncul gambar background yang Bapak Ibu pilih. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu men-setting semua, sebelum Bapak Ibu presentasi, pada saat Anda meeting, sebaiknya tempatkan webcam itu tepat di posisi atas monitor. Karena Bapak Ibu akan banyak melihat ke monitor. Menempatkan webcam Anda sejajar dengan posisi mata Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tune on original sound karena Bapak Ibu sudah setting sesuai yang tadi saya bilang di setting audio, maka suara Bapak Ibu akan lebih baik. Nah, selain itu untuk penampilan Bapak Ibu bukan melihat ke kamera Bapak Ibu. Jadi di sini tidak begitu terlihat, Bapak Ibu tidak melihat para partisipan. Nah, sekarang mungkin poin pentingnya adalah pada saat presentasi, Bapak Ibu kebanyakan menggunakan PowerPoint, Office, Word, ataupun apapun di situ, bebas. Apa yang Bapak Ibu suka yang mau share. Ada dua cara untuk Bapak Ibu yang suka presentasi dengan PowerPoint, yaitu Bapak Ibu suka menuliskan notes di setiap slide untuk membantu Bapak Ibu mengajar. Nah, kita lihat metode pertama dulu. Biasanya orang share screen. Bapak Ibu buka dulu PowerPoint-nya. Setelah Bapak Ibu buka file yang Bapak Ibu mau presentasikan. Lalu Anda show your presentation. Nah, seperti ini. Lalu Bapak Ibu kembali ke Zoom. Pilih share screen. Dan Bapak Ibu bisa memilih PowerPoint. Oke. Seperti ini tampilannya. PowerPoint yang muncul di layar para peserta. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan a note. Di sini ada a note. Bapak Ibu klik. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini spotlight, ini gambar center. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskannya satu persatu mengenai poin-poin yang berada di presentasi Anda. Atau bisa Bapak Ibu juga ganti dengan tanda panah. Atau Bapak Ibu juga bisa menggambar di sini. Dan bisa undo kalau tidak jadi. Kalau jadi lagi, tinggal redo. Atau Bapak Ibu juga bisa menambahkan stem. Nah, di sini mengenai poin-poinnya. Nah, ini adalah alat bantu pada saat Anda presentasi. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu bisa menampilkan presentasi secara utuh. Tapi bagi presenter, dia tidak bisa melihat notes apa di slide ini. Nah, saya akan bagikan tip bagaimana caranya Anda presentasi dengan PowerPoint, tapi Anda tetap bisa melihat notes yang ada. Oke, kita lihat ya caranya ya. Saya tutup full screen-nya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat pada saat di sini, ini ada notes di bawah. Nah, di sini Bapak Ibu lihat, ini layar mentah. Kalau saya bagikan share screen-nya dengan screen, maka yang layar yang akan muncul di para peserta adalah layar yang di outline warna hijau ini. Otomatis semua melihat catatan yang saya ada di bawahnya. Seperti ini contohnya. Semua para peserta pun bisa melihat note saya di sini. Nah, ini kan kurang baik. Nah, bagaimana caranya supaya yang saya tampilkan adalah sebesar kotak ini saja? Oke, kita lihat ya caranya. Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas advance. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada portion of screen. Nah, Bapak Ibu pilih ini, lalu share. Nah, Bapak Ibu ini ada kotak di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal paskan kotaknya sebesar apa. Oke, saya paskan. Nah, setelah pas, maka
yang muncul di layar partisipan adalah sebesar yang berada di kotak hijau ini. Nah, pada saat presentasi, Bapak Ibu sekarang bisa melihat notes tanpa terlihat oleh para peserta lain atau para partisipan lain atau murid-murid Anda. Nah, Bapak Ibu tinggal menggerakkan mouse untuk ke screen berikutnya. Otomatis ini berubah. Nah, selain itu di sini ada fasilitas pause share. Kalau Bapak Ibu pause share, maka adalah layar ini posisinya pause. Bapak Ibu bisa merubah-rubah, mencari file yang lain atau bagaimana. Lalu sesudahnya Bapak Ibu kembali lagi dan meresum share. Jadi balik lagi kembali ke sini. Selain itu mungkin Bapak Ibu akan men-sharekan tentang suatu video yang Anda putar misalnya di YouTube. Itu pun Anda bisa. Jadi sebelumnya Bapak Ibu buka browser, lalu Anda masuk ke YouTube. Di sini misalnya Anda mengenai lalu Bapak Ibu pilih YouTube-nya, Anda siapkan. Lalu di Zoom Meeting Bapak Ibu share. Nah, Bapak Ibu bisa pilih Google Chrome-nya dan Bapak Ibu bisa screen share for video clip. Karena di sini ada video dan audio yang Bapak Ibu share, maka Bapak Ibu harus mengklik optimize screen sharing for video clip. Nah, ini adalah video clip mengenai Zoom Meeting. Kalau Bapak Ibu sudah, Bapak Ibu tinggal stop. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengajar online dengan aplikasi Zoom Meeting yang jauh saya rasa lebih mudah daripada aplikasi yang lain karena banyaknya fasilitas-fasilitas yang ada di Zoom Meeting ini. Untuk lebih detail settingan, Bapak Ibu bisa melihat di video-video tutorial di Cica Channel. Dan jangan lupa Bapak Ibu bisa like dan subscribe supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru dari Cica Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!